Oke, baiklah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang sensor proximity. Sensor proximity ini banyak digunakan di robot-robot line follower, robot-robot yang bisa digunakan untuk mendeteksi garis sehingga bisa digunakan sebagai navigasinya. Jadi implementasi dari sensor proximity yang akan kita jelaskan ini adalah yang terkait dengan penggunaannya di robot line follower. Nah, challenge-nya itu penggunaan sensor proximity ini pada robot line follower itu ada banyak tantangan. Yang sederhana adalah kalau misalnya jalurnya punya track yang seperti ini, maka ini sangat mudah sekali robotnya bisa melewati garis yang seperti ini. Ini cukup sederhana sensor yang digunakan. Kemudian challenge yang kedua itu modelnya tracknya yang seperti ini, ada tikungan tajam seperti ini, kemudian agak menikung tajam, kemudian nanti ini bisa saja robotnya kalau tidak dilengkapi sensor yang baik untuk sensor proximity-nya, maka bisa saja robotnya nanti keluar daripada jalur yang disediakan. Nah, untuk yang tingkat advance-nya itu nanti ada lintasan persimpangan seperti ini. Nah, untuk mengatasi bagaimana supaya robotnya tidak salah jalur dalam melintasi trek yang model seperti ini, maka ini perlu tantangan sendiri bagi kita dalam merancang satu sensor proximity. Nah, jenis-jenis sensor garis yang bisa kita gunakan, yang pertama misalnya kita menggunakan kombinasi antara IR LED dan fotodioda, atau bisa menggunakan foto transistor. Ini sama saja, bisa pakai fotodioda, foto transistor, kemudian nanti IR LED-nya sebagai pembangkit cahayanya, kemudian fotodioda dan foto transistor ini nanti sebagai penerima cahaya. Kemudian bisa juga kombinasi LED dan LDR. Ya, nah ini adalah sensor LDR untuk menerima cahaya. Ini banyak sensor ini banyak dipakai untuk switch lampu yang menggunakan cahaya. Jadi kalau cahaya gelap maka lampu akan nyala. Misalnya kita terapkan nanti di teras rumah, kita bisa pasang sensor ini. Jadi kalau malam dia otomatis lampunya akan menyala sendiri. Jadi banyak digunakan adalah LDR. Kemudian ada juga sensor optosensor. Ini adalah fotoreflektik yang digunakan untuk sensor cahaya juga. Atau yang lebih advance sedikit, kita bisa menggunakan kamera sebagai sensor untuk baca garis tersebut. Tapi ini gerakannya memang agak lambat, karena kalau kamera dia akan membedakan warna daripada garis yang ada. Nah, itu dia akan mengambil citranya. Nah, ini prosesnya agak lebih lama kalau kita gunakan kamera sebagai sensor garisnya. Maka kebanyakan orang menggunakan untuk robot line follower itu adalah menggunakan sensor infrared LED, kemudian ditambah dengan fotodioda atau foto transistor. Oke, nah prinsip kerja dari sensor proximity adalah seperti ini. Jadi ada dua komponen, ya misalnya tadi kita ambil ini sebagai IR LED-nya, kemudian ini adalah fotodioda. Jadi IR LED dia akan memancarkan sinar, ya sinar LED ya dari LED tersebut dia akan pancarkan. Kemudian ketika dia mengenai permukaan, maka sinar tersebut akan dipantulkan. Nah, sinar yang dipantulkan itu akan diterima oleh fotodioda atau fototransistor yang bertindak sebagai RX-nya. Nah, prinsip kerja daripada cahaya itu adalah bahwa kalau cahaya mengenai bidang yang cerah, maka akan dipantulkan lebih banyak dibandingkan cahaya tersebut mengenai bidang yang gelap. Jadi kalau dia mengenai bidang yang gelap, maka cahaya itu sebagian besar itu adalah diserap, kemudian sedikit sekali yang dipantulkan. Beda kalau dia mengenai bidang yang cerah. Kalau dia mengenai bidang yang cerah, maka sifatnya itu akan dipantulkan lebih banyak. Nah, maka yang dihitung untuk membedakan mana yang garis gelap, mana yang garis terang, itu berdasarkan jumlah cahaya yang diterima oleh RX ini. Dalam hal ini misalnya kita gunakan fotodioda atau fototransistor. Nah, kemudian sensor akan menerima lebih banyak cahaya bila obstacle mendekati warna putih. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa warna putih itu dia sifatnya adalah memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan dengan warna gelap. Nah, ini adalah yang menjadi prinsip dasar daripada
penggunaan sensor proximity untuk mendeteksi garis sebagai navigasi daripada robotnya. Sehingga kalau kita mau bikin garisnya, maka kita gunakanlah garis yang gelap dan garis yang lantai yang cerah, atau sebaliknya lantai gelap kemudian garisnya yang cerah, supaya nanti ada perbedaan yang mencolok antara warna gelap dan warna terang, sehingga di sini sensornya bisa membedakan mana garis hitam, mana nanti garis putih. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk rangkaian sensor infrared dengan fotodioda, itu rangkaiannya sangat sederhana, di mana di sini kita rangkai menggunakan LED, kemudian di sini adalah fotodiodanya. Nah, di sini LED itu akan dihubungkan dengan tegangan 5 volt, kemudian dikasih resistor sebagai hambatannya supaya tidak terlalu besar lonjakan arus listriknya, kemudian dihubungkan dengan ke ground. Kemudian di sini titiknya ini adalah output. Nah, ini outputnya ini nanti ke controller. Nah, secara prinsip ini bagaimana kerjanya, bahwa misalnya nanti transistor itu akan menjadi aktif sehingga output mempunyai tegangan yang rendah bila itu dia berada di garis yang terang. Jadi kalau dia berada di garis yang terang, maka fototransistor ini akan mendapat banyak cahaya. Karena dia banyak dapat cahaya, maka transistor ini akan aktif. Kalau transistor ini aktif, maka dia akan mempunyai tegangan yang rendah, yaitu mendekati 0. Sebaliknya, outputnya akan menjadi 1 kalau misalnya dalam hal ini 1 itu adalah 5 volt. Dalam hal ini kalau misalnya dia tidak mendapat banyak cahaya. Jadi kalau misalnya dia dapat banyak cahaya, maka transistor ini dia bersifat nanti aktif. Kalau dia aktif, maka ini dia meng-on-kan di sini, maka outputnya itu akan terhubung dengan ground. Nah, ground ini nilainya adalah 0. Sebaliknya, kalau ini dia tidak dapat cahaya atau cahayanya sangat sedikit, maka ini seperti saklar yang memutus arus ke sini. Nah, kalau di sini diputus, maka outputnya dapatnya dari mana? Dapatnya dari tegangan 5 volt ini. Maka outputnya akan bernilai 1. Ya, itu prinsip kerja dari sensor proximity ini. Kemudian kepekaan sensor itu dapat kita tentukan dengan cara mengkalibrasi daripada sensor itu sendiri. Ya, jadi ini kenapa kita gunakan untuk konfigurasi seperti ini, supaya nanti betul-betul sensitif dalam membedakan antara garis yang akan dilewati dengan bidang yang ada. Nah, maka ditambahlah itu dengan suatu resistor variabel untuk nanti menentukan berapa kuat sinyal keluaran berdasarkan kombinasi rangkaian yang seperti ini. Nah, ini contoh modifikasi rangkaian. Kita menggunakan 3 buah sensor, ya. Jadi dalam ini yang sebelah sini ini adalah untuk sensor. Yang sebelah sini untuk sensor kiri, ini sensor tengah, ini sensor yang sebelah kanan. Ya, kemudian masing-masing sensor ini nanti akan didekatkan dengan namanya LED. Ya, ini untuk LED yang sensor kanan, ini LED untuk status daripada sensor yang tengah, kemudian ini adalah LED status untuk sensor yang sebelah kiri. Di mana nanti ketika ini mengenai bidang garis yang diinginkan, misalnya garis terang, maka indikatornya akan menyala. Ya, kalau dia tidak mengenai bidang terang, maka indikatornya tidak akan menyala. Jadi ini sensornya dilengkapi LED dan fotodioda, LED dan fotodioda, LED dan fotodioda. Ya, ini contoh rangkaiannya. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan namanya komparator. Nah, ini rangkaian komparator ini berfungsi buat apa? Buat nanti tegangan yang masuk di sini itu akan langsung dikonversikan nilainya 0 atau 1. Maka kalibrasi di sini itu sangat penting sekali terhadap garis yang akan dilewati. Jadi kalau kita mau set garisnya adalah 1 sebagai deteksinya, maka komparatornya ini akan memberikan nilai outputnya adalah 1. Sebaliknya kalau kita inginkan 0, maka dia akan mengkomparasinya sebagai nilai 0. Misalnya di sini tegangannya ketika dia kena bidang putih misalnya, maka nanti tegangannya cuma 3,5 volt.
Nah, 3,5 volt ini apakah kita anggap ini sebagai 1 atau 0? Maka di sini bisa kita lakukan komparator. Oke, ini contoh kalau kita menggunakan dua buah sensor, ya, sensor kiri dan sensor kanan. Jadi ini rodanya di kiri kanan, kemudian ini adalah jalurnya. Jalurnya adalah warna putih. Nah, ini kalau kita modifikasi dua buah sensor tersebut dirangkai dengan rangkaian yang seperti ini. Nah, jadi ini sensornya, sensor 1 dan sensor yang kedua. Nah, pengaruh cahaya luar ini sangat penting sekali dalam kita merancang robot line follower, karena sensor ini sifatnya adalah terpengaruh cahaya, maka sangat penting sekali mengisolasi cahaya luar yang akan diterima oleh sensor fotodioda atau fototransistornya. Nah, caranya supaya nanti pengaruh cahaya itu tidak mempengaruhi nilai daripada sensor itu, kita dengan cara yang pertama memberi kopor sensor, kemudian menambahkan tegangan offset. Jadi kalau nggak ditutup sensornya ini, maka cahaya luar itu akan mempengaruhi daripada pembacaan dari sensor ini sendiri. Jadi jangan sampai itu terjadi, maka kita bisa kasih cover, kita tutupin sekeliling sensornya itu supaya tidak ada cahaya yang masuk ke wilayah daripada pembacaan sensor ini. Nah, contohnya seperti ini, ada cahaya luar, dia akan memantul juga di bidang yang akan dideteksi. Maka pantulan cahaya ini juga akan mempengaruhi nilai yang ada. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak menutup sensor tersebut dengan baik. Kemudian pengaruh jumlah sensor. Nah, dalam pergerakan daripada robot line follower, maka jumlah sensor itu sangat berpengaruh sekali daripada untuk navigasi daripada robot itu sendiri. Contohnya misalnya kita bekerja pada satu kiri saja. Jadi di sini sensornya hanya mendeteksi sisi kiri saja. Maka kalau kita mau yang seperti ini, maka ini cukup kita menggunakan satu sensor saja. Jadi sensor satunya itu dia hanya deteksi misalnya ini garis hitam, kemudian ini garis putih. Jadi ketika dia ketemu putih, dia akan belok kanan. Maka ketika dia ketemu garis hitam, maka dia belok kiri lagi. Ketika dia ketemu putih lagi, dia ke kanan lagi. Ketika hitam lagi, dia ke kiri lagi. Maka jalannya akan zigzag. Jadi sensor hanya mengetahui gelap dan terang saja. Nah, pergerakannya itu gantian, motornya mana yang aktif. Jadi kalau dia misalnya di sebelah sini, dia akan bergerak ke kanan, maka motor yang aktif adalah motor yang sebelah kiri. Kalau motor sebelah kiri menyala, maka dia akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, ketika dia ketemu warna gelap, maka sensor kanan itu akan menyala, yang sensor kiri akan mati, maka dia akan belok ke kiri. Begitu seterusnya, maka dia jalannya jadi zigzag. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dua buah sensor, nah di sini kita bisa memisahkan kontrol sensor untuk setiap motornya. Kalau tadi satu sensor akan mengontrol dua buah motor tersebut. Nah, sekarang kita bisa bedakan. Nah, kalau kita menggunakan dua sensor ini, maka nanti tidak bisa membedakan berada di garis dan berada di luar garis. Nah, kompensasinya kita harus menggunakan software. Ya, jadi kita harus program untuk robot yang seperti ini. Misalnya, contohnya misalnya kita set untuk sensor kiri dan kanannya nilainya 00, berarti kita ketahui dia berada atau di luar garis. Jadi ada kemungkinan apakah dia berada dalam garis atau berada di luar garis. Kalau dia misalnya 01, ya, maka dia berada di tepi kanan, ya, berada di tepi kanan sini. Kalau dia misalnya 10, maka dia berada di tepi kiri. Kalau nilainya 11, itu tidak digunakan kecuali sensor diletakkan di dalam garis. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan dua sensor. Nah, kalau kita gunakan 3 sensor, maka kombinasinya bisa seperti ini. Jadi 00 itu berada di luar garis, kemudian 001 itu di kiri garis karena satu yang masuk di tagnya, kemudian 010 di tengah garis, ya, 010 yang ini, ya, 010, kemudian 011, ya, maka dia berada di agak ke kiri, ya, ini 011, kemudian 100 dia agak ke ke kanan garis, kemudian 101. Nah, 101 ini tidak ada di dalam sistem ini, maka ini tidak ada di dalam programnya. Kemudian 110
ya, 110 dia agak ke kanan, kemudian 111 dia berada di dalam garis. Nah, ini tidak juga kita gunakan ya. Nah, nanti bisa kita gunakan misalnya untuk melihat kalau dia berada di persimpangan. Nah, kemudian ini kalau kita gunakan 5 sensor, sama seperti tadi ya. Nah, jadi penggunaan banyaknya sensor pada robot line follower itu pergerakan robotnya itu akan semakin halus ya. Jadi seolah-olah dia tidak tidak siksak, jadi mulus sekali jalannya di trek yang lurus tersebut. Nah, kenapa? Karena memang dia bergeser sedikit itu langsung dikoreksi oleh programnya. Jadi dia langsung bergerak mengkoreksi nilai-nilai tersebut sesuai kondisi daripada masing-masing sensor. Ini contoh yang 5 ya. Jadi 5 ini dia sudah cukup baik untuk membuat jalan robot itu sangat mulus sekali di dalam trek garis yang dibuat. Nah, ini contoh bagaimana kita mengcover daripada sensornya ditutup sepanjang ini supaya dia tidak terpengaruh oleh cahaya luar. Nah, ini biasanya kita letakkan di bawah daripada sensor. Nah, seperti itulah kira-kira prinsip kerja dari sensor proximity yang kita terapkan dalam robot line follower. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami prinsip kerjanya. Terima kasih.